Kekuatan negosiasi. Hai semuanya, saya di sini sebagai perwakilan dari Azmi Renalji akan menjelaskan tentang kekuatan negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam proses ini, setiap pihak berusaha mempertahankan kepentingannya, namun juga harus siap untuk berkompromi agar kesepakatan dapat tercapai. Tujuan utama dari negosiasi adalah untuk menyelaraskan kepentingan kedua pihak, mencapai hasil yang optimal, dan jika memungkinkan, menciptakan situasi win-win, yaitu kondisi di mana kedua pihak merasa diuntungkan. Berikut adalah beberapa kekuatan utama dalam negosiasi. Yang pertama, kekuatan informasi. Informasi adalah salah satu aset terpenting dalam negosiasi. Pihak yang memiliki pemahaman lebih baik tentang kebutuhan, tujuan, batasan, dan alternatif pihak lain biasanya memiliki keunggulan. Dengan informasi yang cukup, Anda dapat menyusun argumen yang lebih kuat, mengantisipasi keberatan, dan menawarkan solusi yang relevan. Yang kedua, kekuatan hubungan-hubungan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi dapat menciptakan suasana yang lebih kooperatif. Ketika hubungan didasarkan pada rasa saling percaya, kesepakatan lebih mudah dicapai dan risiko konflik diminimalkan. Yang ketiga, kekuatan alternatif, BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Memiliki alternatif yang baik jika negosiasi gagal memberikan keunggulan besar. Pihak dengan alternatif yang lebih kuat memiliki posisi tawar yang lebih baik karena mereka tidak bergantung pada hasil negosiasi. Yang keempat, kekuatan persuasi kemampuan untuk meyakinkan pihak lain melalui logika, emosi, atau daya tarik pribadi adalah alat penting dalam negosiasi. Persuasi membantu mengarahkan pihak lain untuk menerima pandangan atau solusi Anda dengan sukarela. Yang kelima, kekuatan waktu pengelolaan waktu dalam negosiasi dapat memberikan keuntungan, baik dengan menciptakan tekanan waktu pada pihak lain maupun memanfaatkan waktu untuk analisis lebih mendalam. Pihak yang dapat menunggu atau menunda tanpa kerugian sering memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan pihak yang terdesak oleh waktu. Selanjutnya, seberapa penting sih negosiasi itu? Negosiasi itu penting karena beberapa poin ini yaitu: 1. Negosiasi dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Semua pihak negosiasi memungkinkan tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam negosiasi, semua pihak bisa menyampaikan kebutuhan, batasan, dan keinginan mereka, sehingga kesepakatan yang dicapai menjadi solusi yang saling menguntungkan, win-win solution. Kedua, negosiasi dapat mengelola dan mencegah konflik. Negosiasi berperan sebagai alat untuk mengelola atau meredakan konflik. Ketika ada perbedaan pendapat atau kepentingan, negosiasi membantu kedua pihak berkomunikasi secara terbuka dan menemukan solusi tanpa harus berhadapan dengan konflik terbuka yang bisa merusak hubungan. Ketiga, negosiasi juga dapat membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Proses negosiasi yang dilakukan secara adil dan terbuka dapat membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya kepercayaan, hubungan yang terjalin menjadi lebih kuat dan berpeluang untuk berkelanjutan di masa depan. Yang terakhir, negosiasi juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Negosiasi membantu memperjelas tujuan, tanggung jawab, dan harapan dari masing-masing pihak. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, semua pihak dapat bekerja dengan lebih fokus dan efisien. Karena mereka tahu apa yang perlu dicapai dan bagaimana mencapainya. Setelah mengetahui begitu pentingnya negosiasi ini, selanjutnya saya akan menjelaskan keterampilan apa saja yang penting dan berguna dalam melakukan negosiasi. Yaitu yang pertama, setiap orang perlu memiliki kemampuan berkomunikasi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan dan menerima informasi secara efektif, di mana hal ini sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang baik. Yang kedua, kemampuan menganalisis, yaitu negosiator harus mampu menganalisis situasi dan menemukan titik-titik yang dapat dinegosiasikan, memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak. Yang ketiga, emosi yang terkontrol. Pengendalian emosi sangat penting, terutama dalam negosiasi. Kita perlu untuk mengendalikan emosi
dan selalu berkepala dingin agar semuanya berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik. Yang selanjutnya adalah seseorang perlu memiliki kreativitas dalam memecahkan masalah. Ketika menemui jalan buntu, kemampuan berpikir kreatif sangat berguna untuk menemukan solusi alternatif yang mungkin belum dipertimbangkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah ketegasan dan kepercayaan diri, di mana seorang negosiator perlu bersikap tegas dalam posisinya, namun tetap menghormati pihak lain. Selanjutnya, apa saja sih strategi yang efektif dalam melakukan negosiasi? 1. Memahami alternatif terbaik yang bisa dicapai jika negosiasi tidak berhasil. 2. Tentukan batas min and max yang ingin dicapai untuk menghindari kerugian. 3. Gunakan pertanyaan terbuka agar pihak lain lebih memahami kebutuhan mereka. Terakhir, pahami bahasa tubuh untuk memahami respon emosional lawan. Berikutnya adalah kesalahan yang umum terjadi ketika seseorang melakukan negosiasi. Yang pertama, kurangnya persiapan, tidak melakukan riset atau mempersiapkan argumen sebelum negosiasi. Kedua, terlalu cepat menyerah, setuju dengan penawaran awal lawan tanpa mencoba memperjuangkan hasil yang lebih baik. Ketiga, fokus berlebihan pada harga, mengabaikan aspek non-finansial yang juga dapat memberikan nilai. Selanjutnya, mengabaikan kebutuhan pihak lain, gagal memahami kepentingan lawan yang dapat merusak kesepakatan. Terakhir tapi tidak kalah penting yaitu tidak fleksibel, tidak mau menyesuaikan pendekatan atau mempertimbangkan opsi lain yang mungkin lebih baik. Pada kesimpulannya, negosiasi adalah keterampilan yang sangat penting baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Dengan kekuatan negosiasi, kita dapat mencapai hasil yang optimal, memperkuat hubungan, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam negosiasi, komunikasi yang efektif, persiapan matang, serta pengendalian emosi adalah kunci keberhasilan. Di samping itu, strategi yang tepat seperti memahami alternatif dan kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan akan membantu mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan. Kuasai seni negosiasi, maka akan mampu mengubah tantangan menjadi peluang serta menggapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Have a nice day and see you in the next time.